Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap Tuhan berkati dan menyertai kita untuk kita bersama-sama berefleksi bagaimana hidup sebagai orang yang beriman di tengah zaman seperti ini. Saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan dalam rangka kita memanage keuangan. Ada dua hal. Yang pertama adalah menabung. Menabung bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh anak-anak yang masih kecil, belum punya penghasilan, dia bisa menabung. Caranya dia sisihkan uang jajan atau jatah dari orang tua, pemberian orang tua, kemudian ditabung. Itu agak banyak bisa dipindahkan ke lembaga keuangan. Artinya apa? Menabung bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, yang kedua selain menabung adalah investasi. Investasi berarti kita punya modal yang cukup besar, lalu ditanamkan di lembaga yang investasi, dan orangnya itu namanya investor, dan itu digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, lalu kita tinggal menerima keuntungannya. Investasi. Lain kali kita bahas tentang investasi. Tapi saudara, yang menarik adalah orang yang menabung, orang yang investasi itu ada godaannya. Godaannya adalah bukan menabung untuk kesiagaan ke depan, bukan menabung untuk warisan anak cucu, bukan menabung untuk kita akan gunakan pada masa yang akan datang, tapi menabung untuk menumpuk harta. Menumpuk harta. Begitu juga investasi, bukan untuk mencari untung pada tahap-tahap tertentu, bukan hanya itu, tapi jatuhnya bisa sama, yaitu menumpuk harta. Menumpuk harta berarti harta menjadi tujuan, harta menjadi tujuan pokok, bukan lagi Tuhan, bukan lagi hidup yang baik, bukan lagi bagaimana kita bisa berbagi, bukan lagi supaya kita berdampak, tapi harta itu menjadi tujuan utama. Ini menumpuk harta. Nah, kita boleh investasi, kita boleh menabung, bahkan harus, tapi kita harus waspada terhadap bahaya menumpuk harta. Saudara, itu bahasan kita pada saat ini. Karena apa? Karena menumpuk harta itu bukan hanya untuk orang kaya. Orang yang ambisi jadi kaya, orang yang biasa, tapi kemudian dia mengalami kelainan itu, menumpuk harta. Saudara, saya akan mengajak kita untuk mencermati Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Yang demikian sabda Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan
barang-barangku. Sudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menabung itu penting. Investasi juga penting, menarik, karena kita bisa mendapatkan laba yang lebih besar. Tentu karena modalnya jauh lebih besar, resikonya juga lebih besar. Jangan lupa itu. Tidak salah. Tetapi ketamakan, hati yang diikat oleh uang, kemudian kita menumpuk harta menjadi motivasi, bahkan kaya harta tapi miskin di hadapan Allah. Ayat 21, itu yang menjadi sesuatu yang mencelakakan. Saudara, apa yang dibaca di Lukas 12 ayat 33 sampai 21 menjelaskan itu. Ada orang kaya yang kemudian dia berpikir, wah ini aku kaya banget ini, ya dipasang deposito di sana sudah, lalu di sana sudah, kemudian investasi di sana sudah, banyak sekali. Sekarang gini aja, aku ndak mau, saya akan bikin bank sendiri. Ini yang disebut lumbu-lumbunya perbesar. Dan kemudian aku akan berkata, hai jiwaku, hartanya banyak, melimpah, tersedia bagimu, beristirahatlah, tenang-tenanglah. Tapi dikatakan di sini, hidup orang tidak tergantung hartanya. Bahkan kisah perumpamaan ini mengungkapkan, setelah dia rombak itu, kalau dalam bahasa sekarang, setelah dia bikin bank sendiri besar, katakanlah begitu ya, ini untuk gambaran aja. Ya, setelah semua ini komplit, ternyata Tuhan mengambil dia punya nyawa. Lalu untuk apa? Untuk siapa duit yang besar itu? Kalau orang mati, ya saya pernah melihat ada orang yang kaya raya dan dia meninggal pakai peti jadi gelondongan yang tanpa sambungan ya. Wah, itu diangkat 10 orang aja nggak mampu. Pakai alat gitu. Bagus. Tapi sengsara buat yang angkat. Lalu ya mobilnya udah dibawa, rumahnya juga enggak. Bahkan buku tabungan, harta, emas, berlian, permata enggak dibawa juga. Buat yang hidup ya, karena mungkin anak, keponakan dan seterusnya. Artinya tidak untuk dia sendiri. Dia bagian ngumpulin, bagian capek-capek, bagian susah payah. Apa yang kita pelajari dari firman ini? Yang kita pelajari adalah jangan menumpuk harta. Yang kita pelajari adalah jangan tamak. Yang kita pelajari adalah jangan orientasi hidup berlebihan ke harta. Kalau ada yang bilang kita nggak butuh harta, itu munafik. Tapi kalau kita melalui mengutamakannya melebihi Tuhan, bahkan seluruh hidup kita fokusnya ke sana, itu masalah. Oleh sebab itu saudara, hari ini sebagai hambanya, saya mengajak hidup yang wajar saja, menabung, investasi kalau bisa ya oke, tapi siapkan dirimu loh, pilih yang tepat loh, risikonya disadari loh. Oke. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita
lalu tamak. Jangan sampai kita lalu menumpuk harta sebagai motivasi. Jangan sampai kita lalu tidak memiliki sikap untuk relasi sosial yang bagus, pelitnya minta ampun, dan akhirnya tidak diberkati Tuhan. Saudara, selamat menjalani hari ini. Lakukan yang wajar, jangan tamak, dan sadari hidup ini terbatas, tidak langgeng. Lebih bagus seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, aku akan hidup berguna bagi orang lain, bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, semoga hal ini yang terjadi atas saudara, saya, dan kita. Ingat, jangan tamak, jangan menumpuk harta, dan jangan lalu meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami tidak boleh menumpuk harta. Kami tidak boleh tamak, tapi kami memang harus menabung atau investasi, tapi tentu dengan hal yang wajar. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, Lukas 12, dan kami bersyukur untuk perenungan yang singkat, tapi ini bermakna. Tuhan berkatilah kami untuk menjalani hari ini dengan suka duka, dengan dinamika, dengan kesulitan dan persoalan. Dan kami yakin Tuhan memberkati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kepadamu kami berserah di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.